Pernah nggak kamu merasa hidup yang kamu jalani sekarang jauh sekali dari mimpi yang dulu kamu bayangkan? Dulu, kita punya rencana besar, lulus kuliah, dapat pekerjaan yang sesuai jurusan, membanggakan orang tua, lalu pelan-pelan membangun masa depan. Tapi bagi banyak anak muda hari ini, cerita hidup justru berjalan dengan alur yang berbeda. Inilah kisah antara mimpi dan realita. Kisah yang mungkin tidak hanya dialami satu orang, tapi ribuan, bahkan jutaan orang. Di balik meja kasir sebuah swalayan, di balik jaket pengemudi ojek daring, atau di balik seragam satpam yang berdiri sepanjang malam, ada banyak mimpi yang perlahan terkubur. Mereka bukan orang yang malas. Mereka adalah lulusan universitas. Mereka pernah begadang menyelesaikan skripsi, menghadiri seminar, dan membayangkan masa depan yang cerah. Namun, ketika ijazah akhirnya di tangan, yang datang bukanlah pintu karier yang terbuka lebar. Yang menyambut justru tembok tinggi bernama pasar kerja yang keras. Fenomena ini semakin terasa ketika media sosial dipenuhi curhatan netizen tentang mimpi yang harus mereka relakan. Salah satunya datang dari akun bernama Reza. Ia menulis, "Halo Jepang, aku relain kamu demi bisa dekat dengan orang tua yang tinggal satu-satunya. Sekarang, aku jualan tahu keliling. I wish in another life." Sebuah kalimat sederhana, tapi menyimpan pengorbanan yang luar biasa. Mimpi untuk bekerja di luar negeri harus ditukar dengan satu hal yang lebih penting, menemani orang tua. Ada juga cerita dari akun Hello Cipa. "Hai kampus impianku, sekarang aku jadi satpam di gudang, merelakan impian dahulu." Bayangkan, dari ruang kuliah menuju gudang logistik, dari mimpi akademis menuju realita pekerjaan yang berbeda dari rencana awal. Namun mungkin yang paling menyentuh adalah komentar dari akun Adenamnung, "Apapun itu asal gajian, punya uang buat menghidupi keluarga, kontrol jantung bapak, bahagiain mama, aku gak punya mimpi." Kalimat terakhirnya terasa sangat berat. Aku gak punya mimpi. Seolah-olah hidup bukan lagi soal mengejar cita-cita, tapi sekadar bertahan dari hari ke hari. Ada juga kisah dari Nafisa, yang bahkan belum sempat menyelesaikan perjalanannya di bangku kuliah. "Hai Visip UNES, makasih ya buat 1 semesternya. Maaf, aku nggak bisa lanjut karena kendala ekonomi keluarga." Di titik ini, mimpi bahkan belum sempat benar-benar dimulai. Cerita-cerita seperti ini bukan sekadar drama di internet. Ini adalah gambaran nyata tentang kondisi yang sedang terjadi. Data dari Badan Pusat Statistik beberapa tahun terakhir menunjukkan sesuatu yang cukup ironis. Tingkat pengangguran terbuka justru cukup tinggi di kalangan lulusan perguruan tinggi. Artinya, semakin banyak orang berpendidikan tinggi, tetapi lapangan pekerjaan yang sesuai tidak bertambah dengan kecepatan yang sama. Ada beberapa alasan yang sering disebut para pengamat. Pertama, ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri. Apa yang dipelajari di bangku kuliah seringkali berbeda dengan keahlian yang dibutuhkan di dunia kerja. Kedua, jumlah lulusan terus bertambah setiap tahun, sementara kesempatan kerja formal tidak bertumbuh secepat itu. Dan ketiga, persyaratan kerja yang sering terasa tidak realistis. Banyak lowongan yang meminta pengalaman bertahun-tahun, bahkan untuk posisi yang ditujukan bagi lulusan baru. Akhirnya, banyak orang harus mengambil pekerjaan apa saja yang tersedia. Bukan karena mereka tidak punya kemampuan, tapi karena pilihan yang ada sangat terbatas. Di saat yang sama, kondisi ekonomi juga memberi tekanan tambahan. Harga kebutuhan hidup meningkat, biaya kesehatan naik, beban keluarga juga semakin besar. Banyak anak muda akhirnya menjadi bagian dari apa yang disebut sandwich generation, generasi yang harus membantu orang tua, sekaligus membangun hidupnya sendiri. Di situasi seperti ini, mimpi seringkali harus menunggu. Karena bagi sebagian orang, prioritas hari ini bukan lagi menjadi apa di masa depan, tapi bagaimana bertahan hari ini. Dan di titik itulah, antara mimpi dan realita seringkali berbenturan. Namun, satu hal penting yang sering kita lupa, bekerja apapun demi keluarga bukanlah kegagalan. Menunda mimpi bukan berarti menyerah. Kadang, bertahan di masa sulit justru membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar meraih sebuah gelar atau jabatan. Jika hari ini kamu merasa hidupmu jauh dari rencana awal, mungkin kamu tidak sendirian. Di luar sana, ada banyak orang yang sedang berjalan di jalur yang tidak pernah mereka rancang sebelumnya. Mungkin jalannya berliku, mungkin mimpinya tertunda.
Tapi satu hal yang pasti, cerita hidup belum selesai. Karena dalam hidup, antara mimpi dan realita bukan selalu tentang siapa yang kalah, tapi tentang siapa yang tetap berjalan, meskipun jalannya tidak seperti yang dulu dibayangkan.